Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, yakni ilmu nahwu dasar. Dan kita pada video sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan tentang inna dan saudari-saudarinya inna. Ya, kita review kembali sedikit yang telah kita pelajari, bahwasanya mubtada dan khobar itu bisa rusak hubungan di antara keduanya disebabkan beberapa amil-amil nawasih ya. Di antaranya kana. Kana itu dia merofakkan isim, menasabkan khobar. Kemudian inna itu menasabkan isim, merofakkan khobar. Gitu. Nah, kemudian ini adalah yakni amil penasih yang ketiga, yaitu adalah dzonantu wa akhwatuha. Marilah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa amma dzonantu wa akhwatuha. Adapun dzonantu dan saudarinya dzonantu, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Maka sesungguhnya ia, yakni dzonantu dan saudari-saudarinya, itu menasobkan mubtada beserta khobarnya. Jadi kalau kemarin kana itu dia cuma menasobkan khobarnya. Kemudian kalau inna menasobkan isimnya. Nah sekarang kalau dzonantu itu mubtada dan khobarnya semuanya menjadi mansub. Kenapa bisa? Ala annahuma maf'ulani laha. Di atas bahwasanya keduanya yakni mubtada dan khobar menjadi maf'ulani, menjadi dua maf'ul baginya, yakni bagi dzonantu. Jadi dzonantu ini dia termasuk fi'il. Dzonantu dan saudari-saudarinya itu semuanya fi'il. Maka karena dia isim, karena dia fi'il, dzonantu ini fi'il beserta saudari-saudarinya juga fi'il. Ketika mubtada dan khobar itu kemasukan dzonantu beserta saudari-saudarinya yang lain, ya, maka mubtada dan khobar itu dua-duanya menjadi maf'ul bagi dzonantu. Maf'ul itu i'rabnya mansub. Nanti tanda nasabnya bisa dengan fathah, bisa dengan ya dan seterusnya. Jadi nanti mubtada dan khobar yang kemasukan dzonantu i'rabnya menjadi maf'ulun bih. Dua-duanya maf'ulun bih. Kemudian apa saja yang menjadi saudari-saudarinya dzonantu? Penulis melanjutkan wahia, dan dianya dzonantu beserta saudari-saudarinya dzonantu itu adalah dzonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Nah, jadi ini adalah saudari-saudarinya dzonantu. Nah, ini sebenarnya belum semua. Ini belum semua, tapi sebagiannya sudah disebutkan di sini. Yakni dzonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Nah, seperti itu. Takulu, engkau katakan sebagai contoh. Ini contoh maksud beliau takulu, yakni contohnya dzonantu Zaidan muntolikon. Dzonantu Zaidan muntolikon. Perhatikan di sini. Dzonantu i'rabnya dia fi'il dan fa'ilnya. Jadi dzonantu fi'il madi mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Karena litisolihi bidomir raf'in mutaharik. Karena dia tersambung dengan domir rafa yang berharokat, yakni tu. Kemudian tu domirun mutasilun mabni ala domi fi mahalli raf'i fa'il. Fa'ilnya ini. Jadi ini dari zonna kemasukan fa'il ana jadi dzonantu. Nah, kemudian Zaidan sebagai apa? Zaidan maf'ulun bih awal. Maf'ulun bih awal. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih. Kemudian muntolikon sebagai apa? Muntolikon maf'ulun bih tsani. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih. Jadi, dzonantu ini nanti dia punya dua maf'ul. Nah, maf'ul bih yang pertama adalah aslinya mubtada. Kemudian maf'ulun bih yang kedua aslinya adalah khobarnya mubtada. Jadi gini teman-teman sekalian. Kalau kita buang dzonantunya,
maka tersisa Zaid muntolik. Kan seperti itu. Maka ini aslinya kan mubtada dan khobar. Aslinya adalah Zaidun muntolikun. Zaidun mubtadaun marfuun. Muntolikun khobarul mubtada marfu. Dua-duanya marfu. Berhubung kemasukan zonantu menjadi zonantu Zaidan muntolikon. Kenapa? Karena sekarang mubtadanya jadi maf'ulun bih pertama, muntolikon jadi khobar jadi maf'ulun bih yang kedua. Seperti itu. Begitu pula khiltu amron syakhison. Khiltu amron syakhison. Ini aslinya kalau kita buang khiltunya, asal katanya apa? Dari amrun syakhisun. Amrun syakhisun. Amrun mubtada marfu tanda rafa dhammah, syakhisun khobar mubtada marfu tanda rafa dengan dhammah. Kemudian kemasukan nih khiltu. Jadi khiltu ini nanti fi'il madi mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena tersambung dengan domir rofa. Tu domirnya sebagai fa'il. Nah, amron di sini. Amron tadinya mubtada, sekarang berubah jadi maf'ulun bi awal, mansub. Alamatun nasbihi fathah. Syakhison sebagai apa? Syakhison nanti sebagai maf'ulun bi atsani. Maf'ulun bi tsani. Mansubun alamatun nasbihi al-fathah. Jadi seperti itu. Kemudian kata beliau wa ma asbaha dzalika, dan demikian pula yang semisalnya. Jadi sini penulis hanya memberikan contoh dua ini saja karena ini konsepnya sama, dan nanti teman-teman sekalian ini nggak harus zonantu. Maksudnya nggak harus zonantu adalah maksud saya adalah fa'ilnya. Tu di sini kan sebagai fa'il. Begitu pula khiltu. Nah, ini kan fa'ilnya adalah tu. Nanti bisa saja fa'ilnya berbentuk isim zohir. Fa'ilnya berbentuk isim zohir. Sebagai contoh dari kata zonna. Misalnya zonna. Zonna. Misalnya zonna. Zonna Muhammadun Zaidan. Misalnya jalisan. Jalisan. Bisa. Zonna i'rabnya fi'il madi mabni alal fathi, Muhammadun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhammah. Kemudian Zaidan sebagai maf'ulun bih awal, mansubun alamatun nasbihi al fathah. Kemudian jalisan maf'ulun bih tsani, mansubun alamatun nasbihi al fathah. Jadi nggak harus zonantu, bisa zonanta, zonantum, zonanti. Kemudian kalau yang isimnya zohir, zona amrun gitu, zona amrun atau zona umaru gitu, bisa. Ini kenapa dicontohkan pakai itu? Untuk mempermudahkan bagi mubtadi. Selesai pembahasan tentang zona wa akhwatuha. Jadi konsepnya sebenarnya sama dengan mubtada khobar yang kemasukan kana beserta kemasukan inna. Jadi bedanya kalau pada kana mubtadanya berubah menjadi isim kana, khobarnya berubah jadi khobar kana. Kemudian dalam inna, mubtadanya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Kalau di sini, mubtada dan khobar dua-duanya menjadi maf'ulun bih. Dua-duanya jadi mansub. Seperti itu. Ya, selesai. Kemudian tersisa babun na'at. Babun na'at ini mungkin kita akan ambil di video yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan kami berharap apabila teman-teman rekan-rekan sekalian menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami mohon untuk diberikan koreksi serta ya diluruskan atas kesalahan kami tersebut. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala khilaf kesalahan datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.